ada yang bertanya, mengapa kebanyakan umat Islam mengadakan peringatan Maulid kelahiran Rasulullah, tapi tidak mengadakan haul wafatnya Rasulullah? Apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwa sebagian kaum muslimin mengadakan haul Rasulullah, betul sebagian besar tidak mengadakan haul Rasulullah. Di sini ada dua pendapat ulama tentang perbedaan mengenai kelahiran dan wafat Rasulullah. Sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin. Sebagian mengatakan begitu, sebagian ulama. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sebagian yang mengatakan bahwa Nabi lahir pada hari Jumat menjelang fajar, menjelang subuh, tanggal 17 Rabiul Awal. Sedikit bedanya, bulannya sama-sama Rabiul Awal, tanggalnya beda. Yang satu tanggal 12, satu tanggal 17. Sama-sama bulan Rabiul Awal, harinya beda. Yang satu hari Senin, yang satu hari Jumat. Mengenai wafatnya Rasulullah, pendapat pertama mengatakan bahwa baik lahir Rasulullah maupun wafatnya sama. Lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 12. Lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya bulan Rabiul Awal. Lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Jadi ulama pertama mengatakan bahwa baik lahir Rasulullah maupun wafatnya sama, itu tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, baik lahir maupun wafatnya. Ulama kedua mengatakan tidak, lahir Rasulullah hari Jumat tanggal 17 Rabiul Awal, sedang wafatnya pada bulan Syawal tanggal 28. Bedanya jauh. Kalau kelahirannya sama-sama bulan Awal, nggak ada bedanya. Tapi kalau wafatnya beda antara bulan Awal dan bulan Syawal. Nah, kemudian dipertanyakan, ya, kenapa tidak ada haul bagi Rasulullah? Jawabannya adalah, ada yang menjawab ya karena sudah sama. Dengan adanya maulid sekalian juga haul, dan gembira juga, sedih juga, begitu. Tapi ada lagi yang berikan jawaban, ya. Karena ketika kita mengadakan maulid, kita mengungkap sejarah Rasulullah, masa-masa kejayaannya, tentang perjuangan Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, tentang hal-hal yang menggembirakan kita. Itu maulid artinya. Tetapi kalau haul mengadakan wafat Rasulullah, biasanya mengenang tentang hal-hal yang terjadi menjelang kewafatan Rasulullah. Nah, kalau haul Rasulullah diadakan, seperti juga mengadakan haul para habaib, nanti para khatib, para penceramah, para ulama akan mengungkap sejarah tentang wafatnya Rasulullah, ya enggak? Akan mengungkap sejarah tentang masa-masa mendekati wafatnya Rasulullah dan juga setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini bisa membongkar atau membuka sejarah yang mengandung keborokan ya di masa itu. Banyak yang bisa terbongkar. Di antaranya adalah tentang kisah-kisah bagaimana setelah wafatnya Nabi dan sebelum wafatnya Nabi atau menjelang wafatnya Nabi, Nabi meninggal dunia dalam keadaan kesal, dalam keadaan kecewa karena Nabi tidak ditaati permintaannya untuk menulis wasiat. Bahkan ada mengatakan kita nggak perlu wasiat Nabi, kita hanya cukup Al-Quran, hadis nggak perlu. Berikutnya ada pelarangan menulis hadis Nabi. Hadis Nabi nggak boleh ditulis, gitu, dilarang, hanya Quran saja, agar tidak dicampur antara Quran dengan hadis. Sampai berikutnya, baru setelah menjelang 1 abad di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru ditulis hadis itu oleh Ibnu Juri. Itu pun hilang lagi, nggak ada hadis itu, kacau. Di banyak hadis yang palsu yang masuk, banyak Israiliyat yang masuk, dan terjadi keketahuan di pada golongan yang pertama. Itu sejarah kelam. Juga yang lainnya terjadi yang kedzaliman terhadap putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi kalau haul Rasulullah nanti tentang kedzaliman Sayyidah Fatimah Az-Zahra akan dibongkar, bahwa rumah beliau pernah didobrak, pernah dibakar sampai beliau keguguran.
Sampai beliau berwasiat agar dimakamkan di malam hari secara diam-diam dan tidak diizinkan siapapun mencari kuburannya. Sampai hari ini kalau ibu ke Mekah atau ke Madinah ziarah ke makam yang lain, sahabat Nabi, keluarga Nabi, nah ke makam Nabi ada. Tapi kalau mau ziarah ke makam putri Nabi Sayyidah Zahra di mana? Enggak ada. Sampai hari masih disembunyikan makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa kekejaman yang ditimpakan pada beliau begitu dahsyatnya. Sampai kapan akan diizinkan? Sayyidah Zahra Islam kapan mengizinkan kita untuk bisa berziarah? Sampai nanti tiba saatnya ketika orang-orang yang menzalim beliau akan terbongkar kejahatannya semuanya. Yang tadi disanjung, dielu-elukan, didikan, akan berongkar. Nanti akan panjang sejarahnya akan diizinkan ziarah ke makam beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas mengenai mengapa haul Rasulullah tidak diadakan. Itu secara global sajikan Islam bisa membuka wasinka untuk yang lebih dalam lagi insyaallah.